pendengar, selamat datang di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Maudi Utami, jurnalis Tribun Pontianak. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang gaya hidup. Di samping saya juga udah ada dua orang narasumber yang ganteng dan cantik. Yuk langsung aja kita sapa nih. Dari sebelah kanan saya dulu, ada siapa nih? Halo, saya Tiara Meita, panggilan saya Lala. Saya adalah Putri Duta Anti Narkoba Kalimantan Barat tahun 2020. Oke, selanjutnya nih siapa nih? Perkenalkan dong. Halo, saya Rama Ihsan Putra, Oke. panggilannya Rama. Saya Duta Anti Narkoba Kota Pontianak dan Ketua Penggiat Anti Narkoba Kalimantan Barat. Oke, nah kita udah sapa nih para narasumber kita yang cantik dan ganteng nih. Langsung aja yuk, saya punya pertanyaan nih buat kedua narasumber kita. Pertama nih, bisa diceritakan nggak sih kapan sih Duta Anti Narkoba tahun 2020 ini digelar dan bagaimana sih proses awalnya itu bisa sampai kalian menjadi duta seperti ini gitu? Dari siapa dulu nih, Rama atau Lala aja dulu? Nah, jadi prosesnya itu setelah pendaftaran dimulai karantinanya itu dari tanggal 3 sampai 5 Januari ya? Iya. Iya, itu karantinanya dari tanggal 3 sampai 5 Januari, lalu dilanjutkan dengan malam finalnya itu Malam finalnya? ya tanggal 10 Januari. Nah, di karantinanya itu di tanggal 3 sampai 5 Januari itu kita diberikan pembekalan. Nah, pembekalannya itu dari BNN Provinsi, dari KPPAD, lalu dari Reserse Kapolda Kalimantan Barat. Oke, nah kalau pengalaman dari Rama sendiri gimana nih tentang dari awal ceritanya? Iya, kalau untuk pertama sih dari proses pendaftaran ya. Awalnya sih tahu dari kawan terkait pendaftaran tentang Duta Anti Narkoba Kalimantan Barat. Setelah itu kita daftar dan kemudian mengikuti proses karantina seperti yang disampaikan Lala tadi, ada 3 hari dari 3 sampai tanggal 5-nya. Tanggal 5. Nah, di situ untuk mengikuti karantina sendiri tentunya pertama kita bisa lebih dekat dan mengenal teman sesama finalis. Itu yang pertama, iya. Terus yang keduanya kita juga dibekal materi atau kita lebih mendapatkan ilmu pengetahuan lah seputar tentang narkoba. Tetapi kemarin kita juga bukan hanya tentang narkoba, tetapi ada juga tentang permasalahan anak-anak di Indonesia ya. Kan ada pembekalan materi dari Ketua KPPAD ya, Bu Eka yang ngasih. Terus kita juga ada kunjungan ke lapas. Nah, di situ kita ketemu dengan anak-anak lapas yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Di situ ada banyak sekali permasalahan berbeda-beda. Termasuk ada juga kasus yang menyalahgunakan narkoba. Seperti itu. Wow, menarik sekali ternyata. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Lala sendiri. Setelah menyandang gelar Putri Duta Anti Narkoba 2020, gimana sih perasaan Lala setelah ya bisa diceritakan lah perasaan apa sih yang pertama kali Lala dapat? Apakah memang ini udah pertama kalinya atau sebelumnya pernah mengikuti gitu? Kalau perasaan sih pertama kali aku rasain itu aku shock banget lah ya pastinya. Kok padahal sebelumnya aku sama sekali tidak pernah mengikuti ajang seperti ini, tapi tiba-tiba kok bisa menang gitu. Padahal menurut aku lebih banyak yang lebih bisa, lebih pantas begitu kan. Terus ketika malam final aku masuk 3 besar lalu ditunjuk sebagai juara, aku merasa shock tapi sekaligus juga bangga aku. Aku bisa membawa nama baik aku, terus membanggakan orang tua aku dan juga membanggakan orang-orang terdekat aku. Jadi intinya aku bangga, bahagia, terus bisa membanggakan orang tua. Oke, nah gimana dengan Rama nih? Apakah perasaan Rama senang, bahagia, ataukah memang juga sebelumnya pernah mengikuti juga nih? Kalau untuk saya pribadi, pertama pada tahun 2018 pernah mengikuti Duta Pendidikan. Ya. Alhamdulillah waktu itu mendapat juara 2 atau runner up satunya di Duta Pendidikan tahun 2018. Oke. Nah, awalnya kemarin pengen ikut Duta Anti Narkoba itu tahun 2019. Oh, sebelumnya. Kebetulan waktu itu teman juga ada ikut kan. Jadi di situ saya sempat berpikir, masa sih harus bersaing dan teman sendiri gitu kan. Benar. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut di tahun depannya, tahun 2020 yang sekarang. Karena saya berpikir nanti saya bisa sharing dengan dia tentang seputar Duta Anti Narkoba. Akhirnya waktu itu saya ikut di tahun 2020 dan
ada perasaan bangga juga sih ya, termasuk kaget juga. Kaget juga Kok sebenarnya. bisa terpilih gitu kan. Benar-benar. Untuk yang Kalbarnya saya sampai top 3 ya, top 3, terus yang Kota Pontianaknya saya yang dapat. Gitu. Oke, Kalbarnya top 3 dan Kota Pontianaknya Rama yang dapat ya. Oke, nah saat ini tugas Duta Anti Narkoba itu apa aja sih? Boleh dijelaskan lagi deh dari Lala dulu. Iya. Oke, tugasnya kalau secara formal sih tugas kami di sini itu pertama ada edukasi, fasilitator dan motivator. Nah, edukasi itu kami memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum mengerti apa sih itu narkoba, bagaimana sih penyalahgunaannya itu bagaimana, dan bagaimana cara mengatasi dari dari kesalahan penggunaan narkoba tersebut. Lalu kami juga bertindak di sini bertugas sebagai motivator, di mana kami bertugas untuk memberikan motivasi kepada yang istilahnya yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba tersebut, lalu juga sebagai fasilitator, di mana jika terjadi suatu permasalahan mengenai narkoba bisa dimediasikan kepada kami. Oke, nah menarik juga. Nah kalau untuk Rama sendiri nih, di masa pandemi COVID-19 ini, gimana sih cara teman-teman Duta Anti Narkoba ini menjalankan tugasnya dan perannya? Apakah sulit atau ada nggak unek-unek yang pengen diceritakan selama ini gitu? Ya, pertama kita bicara tentang Duta Anti Narkoba, yang pasti kita di sini sebenarnya ada suatu komunitas juga ya yang mengcover langsung dari program-program kerja Duta Anti Narkoba. Oh, ada komunitasnya juga ada. nih. Kebetulan kita dirikan bersama ya lah ya. Karena begini, karena dikhawatirkan ketika kita melaksanakan program kerjanya, pastinya duta-duta juga perlu bantuan orang lain kan. Nah, maka daripada itu kita buat komunitas. Nah, disinilah komunitas ini yang berperan membantu duta-duta untuk melaksanakan program kerjanya. Nah, untuk kegiatan kita tidak terlepas dari komunitas lainnya seperti sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi. Bahkan kita program kita seperti ke masyarakat umum, ke sekolah-sekolah, ke lapas-lapas, dan juga kita sering kolaborasi seperti dengan BNN. Oke, berarti kolaborasi yang lebih digencarkan nih ya, gitu. Untuk sekarang bisa dikatakan sebenarnya vakum ya untuk karena COVID ya. Karena teman-teman pada ada yang balik kampung. Nah, dan kita di sini palingan mungkin bisa lewat sosialisasinya lewat sosial media gitu. Sosial media. Berarti dari teman-teman untuk mensosialisasikannya gitu. Nah, Tribuners, jadi mereka ini juga punya komunitas yang dimana kumpulannya itu para duta semua gitu. Nah, narasumber saya yang cantik-cantik dan kece nih masih semangat dong ya? Masih. Nah, kita ini masih punya banyak pertanyaan lagi nih kepada para duta anti narkoba tahun 2020. Boleh lagi dong diceritakan aktivitas sehari-hari kalian ini sebenarnya apa sih? Walaupun ya satu misalnya mahasiswa atau kerja, kita juga rekan-rekan Tribuners yang lainnya juga pengen tahu nih apa aja nih aktivitasnya. Nah, boleh dari Lala dulu. Kalau aktivitas aku sih ya tentunya sebagai seorang mahasiswa ya kuliah. Nah, terus juga paling sibuk di rumah, workout gitu kan. Dan juga kalau ada kegiatan di luar bersama para duta, aku juga melakukan kegiatan itu seperti hangout bareng gitu. Terus kita ngumpul bareng untuk menyatukan pendapat atau bagaimana atau membicarakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan berhubung sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID-19 ya. Nah, jadi kita semua beraktivitas di rumah. Jadi yang kuliah online. Kuliah online. Ya, lalu yang di rumah semua ya. Iya, jadi bisa sambil menjalankan hobi juga. Benar. Jadi selama masa pandemi itu aku lebih seringnya menjalankan hobi aku yaitu memasak. Memasak. Wow, menarik sekali. Iya. Memasak dan juga ya tentunya kuliah online seperti itu. Nah, kalau Rama sendiri apa aja nih kegiatan dan aktivitasnya nih? Yuk kita cerita. Iya. Kalau saya kan bisa dikatakan sama sih dengan Lala, juga kuliah di Untan juga, termasuk semester akhir sih. Oh gitu. Kalau untuk masa-masa pandemi ini sambil libur, kebetulan saya juga nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung. Iya, jadi saya fokus menyelesaikan proposal untuk persiapan skripsi saya. Selain itu juga saya aktif di berbagai organisasi, salah satunya di penggiat anti narkoba. Selain itu juga saya ada kerja sampingan. Ya.
Saya kerja di agen asuransi Oke. di Panin, terus saya juga marketing presentatif di Pegadaian. Bisa nggak mengatur waktu yang begitu sibuk dan padat di era pandemi kayak gini? Ya, maka saya cari pekerjaan yang seperti itu, pekerjaan yang benar-benar tidak terikat. Oke, Iya. yang benar tidak terikat. Nah, teman-teman, dari mereka semua ternyata mereka ini masih berstatus mahasiswa, benar kan? Tapi semester akhir nih. Tapi jangan salah, kita bakal tanya-tanya nih. Ada 1000 pertanyaan lagi. Nah, kalau narkoba di kalangan anak muda kali ini kan cukup meresahkan gitu ya kan. Jadi gimana cara kalian memproteksi agar tidak terpengaruh, dan bisa nggak sih diberikan tips-tipsnya gitu? Oke, boleh dari Rama dulu. Iya. Pertama yang harus kita pahami bahwa ini yang selalu saya katakan ya. Salah satu masalah terbesar yang sedang kita hadapi di Indonesia itu adalah tingkat penyalahgunaan narkoba. Yang mana menurut data dan fakta itu setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Nah, tentunya ini semua merupakan suatu masalah yang sekaligus ancaman, sekaligus tantangan juga Benar. bagi generasi muda Indonesia. Benar banget. Maka di sini harapannya penting bagi kita semua, baik generasi muda ataupun generasi apapun, intinya warga masyarakat Indonesia lah. Penting bagi kita memahami apa itu narkoba Apa dari itu berbagai narkoba? aspek, baik dari pengertian, jenis, dampak buruk dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui itu, harapannya kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga, teman, ataupun lingkungan masyarakat sekitar. Benar. Nah, karena melawan penyalahgunaan narkoba itu adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia dan bukan hanya tugas pemerintah. Seperti itu. Oke, nah itu dari Rama nih, pemirsa Tribunar semuanya. Nah, sekarang kita akan bertanya ke Lala nih. Lala sendiri bagaimana sih memandang sebuah ya masyarakat atau pada umumnya anak muda lah di kalangan saat ini, karena Lala sendiri kan menyandang sebagai Putri Duta Anti Narkoba tahun ini. Jadi Lala sendiri gimana sih untuk mengajak rekan-rekan Lala sendiri untuk menjauhi narkoba gitu? Ya, pertama aku ini kan sebagai anggap aja sebagai public figure ya, yang bisa saja bagi sebagian orang aku adalah role model bagi mereka. Benar-benar. Nah, jadi yang pertama aku lakukan yaitu mulai dari diri aku sendiri. Nah, bagaimana caranya dengan memproteksi diri sendiri agar tidak terpengaruh dari penyalahgunaan narkoba. Nah, setelah kita melakukan dari diri sendiri, tentu orang yang menjadikan kita role model pasti juga akan ikut memproteksi diri dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, lalu yang kedua, dengan menjadi public figure sebagai duta anti narkoba ini, aku juga akan berusaha menunjukkan berkualitasnya diri aku lah. Benar banget. Ya, kalau kita mau istilahnya, kalau mau keren gitu kan, kalau mau bagus, ya jangan menggunakan hal seperti itu. Iya. Masih banyak hal baik yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik gitu kan. Intinya lebih upgrade diri, kembangkan kreativitas kamu dan jauhi hal-hal seperti itu. Wah, menarik juga nih dari Lala untuk mengupgrade dirinya lebih baik lagi gitu. Nah, kalau di antara teman-teman nih Duta Anti Narkoba ini, ada nggak sih kegiatan yang akan dilakukan ke depannya gitu? Oke, boleh Rama jelasin? Iya. Seperti program yang memang sudah kita rancangkan di komunitas kita ataupun dari duta yang lain, kita tentunya ke depan jika seandainya memang kondisi membaik ya. Benar. Kita akan melanjutkan program kita seperti turun ke lapangan, baik ke sekolah, lingkungan masyarakat umum, tempat-tempat keramaian, ataupun ke kampus-kampus. Kita seperti biasa melakukan sosialisasi ataupun edukasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Oke, berarti kalau misalnya udah keadaan new normal ini, ingin melakukan sosialisasi lagi, turun lagi ke lapangan gitu. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, aku pengen tanya-tanya nih, harapan dan apa sih keinginan terbesar dari Rama dan Lala untuk Tribuners di rumah yang saat ini sedang nonton? Ada nggak? Ayo kita ucapin nih, apa nih? Dari Rama dulu boleh? Oh iya, boleh. Baik, intinya pesan saya tidak jauh seputar tentang narkoba ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa masalah terbesar di Indonesia itu adalah tingkat penyalahgunaan narkobanya. Nah, pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat ataupun Kota Pontianak, mari kita bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba,
untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia. Gitu. Oke. Nah, dari Lala sendiri gimana nih? Kalau saya tidak jauh berbeda dengan Rama. Nah, khususnya untuk anak muda, manfaatkan sebaik-baiknya sisa hidupmu, jauhi hal yang berbahaya seperti penyalahgunaan narkoba. Waktumu itu masih panjang, masih bisa dikembangkan untuk mengembangkan kreativitas dirimu. Jadi terus upgrade dirimu, jadilah lebih baik tanpa menggunakan narkoba. Oke, nah terakhir nih, ada nggak moto dari melawan perang narkoba gitu? Ada nggak? Oh, ada. Boleh dicontohkan? Iya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Stop narkoba, saya anti narkoba. Oke, nah sekian Tribuners dari saya mau diutami menutup perjumpaan kita hari ini dan akan bakal banyak lagi Triponcast selanjutnya.